Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diastendi Andika. Di kesempatan kali ini kita bakal sharing tentang autentifikasi pada router ya. Autentifikasi pada routing, lebih tepatnya pada routing. Nanti kita bakal mengautentifikasi pada routing ya. Yang kita pakai nanti pakai RIP sama EJRP. Untuk OSPF, BGP, ISIS itu bakal menyusul. Tapi untuk hari ini kita bakal ngautentifikasi routing di RIP sama EJRP dulu. Kenapa? Karena simple. Ini ya nggak perlu waktu lama gitu. Karena ini dibarengin teori juga. Jadi takutnya kalau kelamaan ya nggak efektif durasinya seperti itu. Oke, sebelum kita membahas tentang demonya, kita seperti biasa kenalan dulu dengan sedikit penghantar dongengnya, sedikit teorinya gitu. Jadi apa itu autentifikasi router sebenarnya? Kalau kita ngomongin autentifikasi, ini sedikit menyerempet ke security gitu, ke keamanan suatu perangkat. Namanya saja autentifikasi. Nah, kalau ngomongin autentifikasi maka nggak enak kalau kita nggak ngikutin yang namanya aspek CIA. Ini bukan CIA yang itu ya, tapi ini berbeda lagi. CIA, saya yakin teman-teman di sini sudah tahu CIA itu apa, yaitu confidentiality. Koreksi ya kalau salah. Integrity sama availability. Ini artinya tuh kalau di Indonesia kan itu kerahasiaan, yang integrity itu keintegritasan ya, integritas. Yang availability ketersediaan. Apa ini semua? Nah, saya coba jelasin dikit karena ya kok nggak enak kalau kita ngomongin autentifikasi di routing kalau nggak nyinggung ini gitu. Jadi confidentiality, kerahasiaan. Ya sesuai dengan namanya, kerahasiaan. Artinya aspek kerahasiaan ini ya rahasia gitu. Contohnya aja ini ada router gitu. Router, saya gambar dulu. Router. Kalau router nerapin aspek kerahasiaan, artinya router ini hanya bisa diakses oleh orang yang mempunyai privasi sendiri. Artinya apa? Kerahasiaan. Kerahasiaan kalau kita Inggrisin lagi kan artinya secret. Artinya ada sesuatu di dalam aspek ini. Sesuatu ini contohnya apa? Contohnya password. Dengan kita memberikan password pada suatu perangkat, artinya kita juga ikut menerapkan aspek confidentiality, kerahasiaan. Artinya suatu perangkat itu nggak bisa diakses oleh sembarangan. Itu yang dimaksud confidentiality, kerahasiaan atau privasi. Privacy. Artinya ada hak khusus untuk mengakses, untuk menjalankan suatu perangkat itu. Itu yang disebut confidentiality. Contohnya kita perlu nerapin password dulu, kita perlu buat password. Jadi untuk login ke perangkatnya kita perlu ada password seperti itu. Terus ke integrity. Integrity itu apa? Integrity itu ya seperti translate-nya, yaitu integritas. Datanya harus integritas. Yang kita kirim itu harus integritas. Maksudnya gimana? Kita pakai contoh aja biar enak. Ini contoh ada router lagi. Ada router. Nah, dua router ini saling nyambung. Nah, ketika dua router ini mengirimkan informasi, artinya saat di dalam proses saya gambar dulu, ketika router ini mengirim pesan ya, mengirim informasi, sebut saja mengirim pesan seperti ini, mengirim ke sini. Nah, data saat proses pengiriman ini itu harus integritas, artinya tidak boleh berubah, harus tetap sama. Jadi maksud integritas di sini adalah
data yang dikirim pada awal pengiriman, data yang dikirim di RX itu tidak boleh berbeda dengan data yang dikirim, tidak boleh berbeda isinya dengan data yang diterima. Artinya misal R1 mengirimkan data yang isinya 12. Nah, di R2 juga harus 12. Artinya data ini tidak boleh berubah saat pengiriman. Nah, ini yang dimaksud integrity atau integritas. Selanjutnya yang terakhir availability, ketersediaan. Artinya suatu perangkat itu harus selalu ada ketika kita ingin mengakses gitu. Jadi mengakses untuk kapanpun. Jadi misal kita lagi liburan, kita mau mengakses perangkat itu, nah maka kita bisa mengakses saat itu juga. Ya, ini paling gamblang sih ketersediaan. Artinya kita bisa mengakses perangkat dimanapun yang kita butuhkan, apapun yang kemanapun yang kita butuhkan, dimanapun yang kita butuhkan, kita bisa mengakses perangkat itu. Itu yang dimaksud availability. Nah, yang kita tekankan pada autentifikasi di routing ini dua ini ya, confidentiality dan integrity. Baru nanti bisa kita sambungin ke autentifikasi. Kenapa kita perlu autentifikasi pada routing itu? Saya buat lagi routernya. Jadi misal ini adalah suatu router lagi. Ini router yang saling nyambung tentunya. Ibaratnya router ini sedang bertukar informasi. Router kedua routing ini sedang berkirim informasi sesuatu gitu. Nah, saat kita nggak menerapin yang namanya aspek kerahasiaan, artinya pengiriman informasi ini nggak berpassword. Ketika saling terhubung antar router ini nggak ada passwordnya, nggak ada ya gitu, nggak ada syarat khusus yang diperlukan. Itu kalau kita nggak nerapin confidentiality. Artinya ketika proses komunikasi ini nggak dikasih password atau kata sandi, atau kita nggak nerapin balik lagi yang namanya confidentiality, artinya bisa aja ada orang iseng yang punya router di sini. Misal ada orang iseng di sini yang punya router, itu ikut-ikutan connect dengan router ini. Nah, si orang iseng ini bisa aja ikut-ikutan connect ke router yang di sini. Orang iseng ini bisa ikut-ikutan masuk ke dalam jaringan yang pada awalnya itu cuma dua. Nah, itu kalau kita nggak nerapin autentifikasi. Tapi kalau kita nerapin autentifikasi, hanya dan autentifikasi itu hanya dikasih kepada orang-orang yang dalam jaringan tersebut, misal hanya dikasih tahu oleh ini. Nah, orang yang iseng ini nggak bisa join karena untuk join ke sini itu harus diperlukan password dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan autentifikasi, aspek confidentiality. Terus integritas. Integritas itu apa? Nah, seperti saya sudah jelaskan tadi, integritas itu membuat suatu data atau data itu tidak boleh dirubah ketika saat dalam proses komunikasi atau saat di tengah data itu sedang dikirim. Nah, dengan ini contohnya aja kayak tadi ini ada orang iseng terus berhasil memasuk ke dalam jaringan ini, terus router sini sama router sini sedang bertukar informasi. Nah, orang iseng ini melihat nih, jadi orang iseng ini bisa lihat datanya. Nah, orang iseng tersebut kemudian merubah datanya. Itu kalau kita nggak nerapin integrity. Nah, kalau kita nerapin integrity, itu data yang dikirim itu akan di hashing dulu. Nah, ada istilah baru nih, hashing. Hashing. Artinya apa? Data itu akan di enkripsi terlebih dahulu. Sandi untuk mecahin enkripsinya hanya router yang ditentuin aja yang tahu. Misal jaringan R1, ini saya buat R1 aja, R1 R2. Nah, misal sandi untuk membuka hashingnya hanya R2 ini yang tahu. Artinya tidak mungkin data ini berubah ketika sedang proses komunikasi. Nah, itu yang disebut hashing, mengenkripsi suatu data yang dikirim sehingga data itu tidak bisa dirubah oleh orang lain. Dan jika berubah pun dalam hashingnya, misal dalam si R1 ini mengirim hashingnya itu 1, 2, 3. Nah,
proses hashing ini harus memastikan ketika diterima di R2 juga nilainya itu 1, 2, 3. Kalau nilainya berubah 1, 2, 3, 4, 5, maka nilai hashing ini dianggap error, artinya gagal. Ada perubahan di sini, artinya nggak bakal menerima nilai hashing yang seperti ini. Nah, pokoknya harus aja 1, 2, 3. Nah, itu yang dimaksud hashing. Salah satu mode hashing itu adalah MD5. Nanti kita terapkan di routernya MD5. Walaupun sebenarnya di router itu lebih tepatnya MD5 ini dipakai buat menenkripsi ya, mengunci informasi apa yang dikirim gitu di routernya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk penjelasan singkatnya. Kita langsung ke praktek aja biar enak. Kita bakal pakai RIP sama IJRP router. Sebelumnya kayaknya saya udah konfigurasi beberapa hal di sini. Oke, udah saya konfig beberapa ya di sini ya. Oke, saya cuma ngonfig IP address doang, berarti udah ada routing yes ya. Tak hapus saja. Saya udah tak hapus routernya. Di R2 saya cek. R2 nggak ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apa. Jadi nanti kita pakai topologi yang simple aja kayak gini. Nanti kita kasih IP di sini itu 12 di R1-nya sama R2 kita kasih loopback sesuai dengan routernya 111 dan 222 gitu. Ya karena fokus kita sebenarnya bukan routing sih tapi lebih ke enkripsinya. Ya, sudah saya config juga IP-nya. Show IP interface. Oke ya, kita tinggal routing aja. To show IP root. Belum ada routingnya ya. Kita coba routing aja dari R1 router RIP. Nah, di router RIP ini yang bisa mendukung autentifikasi itu cuma versi 2. Jadi kita harus pakai versi 2. Kita agensi atau advertise networknya. Kayak biasa aja sih proses sortingnya sih. Cuma daftar-daftarin aja udah selesai. Itu udah selesai. Lanjut ke R2. Kita cek dulu IP-nya. Oke, router RIP version 2. Network sama 222. Oke, 141. Oke, baru kita bisa memulai caranya. Oke, udah terhubung RIP. Coba ping. Oke, udah amannya, udah bisa ping ya. Oke, lanjut ke autentifikasinya. Caranya cukup simple sih sebenarnya. Karena ya di router RIP beda kayak OSPF sama yang lain, makanya kita bahas RIP dulu sama IJRP yang enak dulu. Masuk ke config, terus kita perlu buat namanya keychain. Ibaratnya itu kayak kuncinya gitu. Kita buat kuncinya keychain. Namanya nggak, saya lupa. Ketik datanya aja. Nah, pakai word ya. Word berarti nama bebas lah, misal R1. Terus apalagi habis ini? Ada pilihan default, key, exit key. Kita pilih key. Terus dalam bentuk key, hanya lagi. Kita kasih key identifier, angka gitu. Kita kasih angka bebas 1, 2, 3 aja. Terus kita kasih yang namanya key string. Misal kunci. Oke, cukup seperti itu aja sih kalau buat keychain-nya. Yang perlu ditekankan di sini adalah penggunaan keychain, key dan key string. Keychain ini sifatnya bebas, artinya router 1 atau router 2 itu namanya boleh sama ataupun boleh berbeda.
Begitu pula dengan key-nya, itu mau sama atau beda juga nggak masalah. Nah, yang perlu ditekankan itu ada di key string. Ini harus sama antar semua router, harus kunci gitu. Jadi, seperti itu ya. Kalau udah, kita masuk ke interface-nya, karena proses komunikasinya itu lewat interface. Jadi kita perlu autentifikasinya di interface. Karena ini ke 10, berarti saya masuk ke 10 gitu. Perintahnya itu IP read autentifikasi, terus apa lagi? Keychain. Keychain yang kita buat tadi namanya apa? Coba dicek dulu, namanya R1 ya. Keychain R1, apakah udah keychain R1, enter. Lanjut, kita buat keychain lagi. Kita buat yang lain. Berarti hashingnya ya, autentifikasi yang lain. Kita udah sukses membuat keychain RIP, artinya router yang bisa saling terhubung kayak gini, yang bisa saling agensi itu hanya yang mempunyai keychain dengan passwordnya itu dengan key stringnya itu kunci. Jadi kalau ada sembarang router mau gabung di sini, jadi kalau ada sembarang router mau gabung di sini, contohnya R4, itu nggak akan bisa saling ke agensi karena perlu yang namanya keychain. Gitu. Selanjutnya kita enkripsi keychain ini, informasi yang dikirim kita enkripsi. Pakainya apa? Pakainya ya tadi hashing MD5, IP read autentifikasi, terus mode dalam kurung lagi MD5. Cukup seperti itu aja untuk konfigurasinya di R1. Lanjut ke R2 juga sama, interface G10. Sorry, belum tak buat keychain ya. Keychain R2, keystring itu bebas mau sama atau beda. Keystring itu harus sama kunci. Lanjut kita aktifkan di interface-nya. IP read autentifikasi keychain R2. Terus IP read autentifikasi mode MD5. Udah selesai. Cara ceknya gimana? Kita perlu lihat di debug. Do debug IP read. Kita lihat apakah ada keterangannya. Kita perlu lihatnya di debug. Oke, ini udah jalan. Nah, ini udah ada ya. Di sini bisa teman-teman lihat. Saya matikan dulu. Nah, nih paketnya ada keterangan bahwa router sebelah, router ini 12 itu menerima paket dengan MD5 autentifikasi. Jadi paketnya itu telah dienkripsi dengan MD5. Nah, oke seperti itu ya. Kalau udah di eh, autentifikasi, kita udah membuktikan. Kalau kurang mantep, kita bisa pakai Wireshark sebenarnya. Cukup buka Wireshark, start capture. Kita lihat apakah paket di dalamnya itu juga dienkripsi. Oke, ini tampilan Wireshark-nya. Kita buka di RIP-nya ya. Kita crash di RIP. Nah, ini ngirim IP yang buat berkomunikasi antara RIP 24009. Nah, kita cek di sini. Nah, kita cek di autentikasi. Ini ada autentifikasinya nih. Nah, ini kan di sini ada autentifikasi yang udah kita buat tadi. Kayak ID-nya 123. Kita terus di R1 ya. Kayak ID-nya 123 persis. Kita lihat authentication data Taylor, ini autentifikasi datanya yang udah pakai angka sama kombinasi gini. Coba di 111 IP loopback-nya ada apa aja. Coba keterangan IP address ya. Ini ada, oke, coba lihat yang lain.
Oke, jadi kelihatan di sini nih. Ini kalau routernya pakai versi 2 menggunakan autentifikasi dan terus nah di sini ada keterangannya kayak ID-nya 123. Terus ini autentifikasi datanya. Oke, jadi bisa dibilang demo kita berhasil untuk router RIP. Sekarang lanjut ke router EJRP. Sebenarnya sama sih router EJRP. Eh, tinggal matiin aja no router RIP. Di sini juga no router RIP. Kita pakai keychain yang tadi aja. Kita pakai yang R2. Kita tetap biarin, nggak usah kita hapus. Kita langsung ke config routernya. Router EI network terus sama nah lanjut kita pakai ano auto summary. Ini juga router EI1 net oke, udah bisa ya. Kita coba do show IP route. Oke, udah masuk D EJRP. Coba ping. Udah sukses. Sekarang kita nerapin autentifikasinya di sini. Caranya ya kita lewat interface, masuk ke interface. IP autentifikasi keychain. Nah, ini yang beda nih. Kalau tadi kan kita cukup ngetikkan keychain aja, tapi kalau EJRP itu beda. EJRP AS-nya kan AS1 baru keychain-nya yang kita buat S1. Lanjut ke autentifikasi mode EJRP itu MD5 itu ini untuk R1. Lanjut di R2 router EI1 ke interface ya. IP authentication keychain EJRP 1 namanya R2. Terus IP authentication keychain EJRP authentication mode EJRP 1 MD5 enggak saya lupa. Oke, EJRP 1 MD5. Oke, udah selesai. Kita debug dari sini. Do debug EJRP paket. Nah, coba cek apakah sudah ada. Nah, ini udah ada nih. EJRP receive packet with MD5 autentifikasi key ID-nya 123. Berarti udah berhasil ya. Kita coba capture di Warsak. Oke, ini adalah tampilan Warsaknya. Kita lihat di EJRP-nya yang kirim IP multicast. Oke, kita lihat di nah ini Cisco EJRP, kita lihat di sini. Nah, ini ada nih authentication MD5. Nah, ini kan tipenya MD5. So, parameter kita cek. Parameter biasa kayaknya. Nah, berarti kita berhasil nerapin autentifikasi di MD5. Mungkin kalau masih kurang yakin, kita coba matiin aja keychain-nya. Mana tadi kita matiin dari sini. Kita matiin semua ya. IP autentifikasi key-nya sama MD5 juga kita matiin. Di R2 juga sama. Kita coba cek di sini. Bahasa kali kita coba capture lagi. Terus dari awal ya. Dari awal dari sini.
Oke, ini tampilan website yang nggak pakai autentifikasi. Coba stop. Nah, ternyata di sini nggak ada, beda kayak tadi. Yang tadi itu kan kelihatan ada. Nah, di sini nggak ada autentifikasi sama sekali. Itu. Jadi bisa dibilang lab demo EJRP kita berhasil. Oke, karena dua demo kita udah berjalan lancar, buat pembahasan tentang autentifikasi kita cukupkan sampai di sini dulu. Ini mungkin udah kelamaan juga durasinya. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.